salam, dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Imade Yudi Chandra Negara, Kepala Sekolah di SD Negeri Laut Berawah. Sampah, sampah, dan selalu sampah. Sampah menjadi permasalahan yang klasikal yang kian marak ditemui di berbagai tempat. Salah satunya di SD Negeri Laut Berawah. Awal saya mengabdikan diri di SD Negeri Laut Berawah ini yaitu tahun 2022. Sampah begitu sulit untuk dikendalikan, terutama sampah plastik. Sampah ini seakan terus bertambah setiap harinya tanpa ada solusi yang tepat. Sebagian besar sampah plastik ini dihasilkan dari jajanan anak-anak yang dikemas menggunakan plastik. Ada 156 siswa yang berbelanja di kantin setiap harinya. Dan rata-rata makanan yang dikemas menggunakan plastik. Jika dikalkulasikan dalam seharinya, minimal terdapat 156 sampah plastik. Seperti yang kita ketahui bersama, sampah plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat terurai. Contohnya saja, botol plastik membutuhkan waktu sekitar 450 tahun untuk dapat terurai. Kemudian, sedotan plastik membutuhkan waktu sekitar 20 tahun untuk dapat terurai. Gelas plastik membutuhkan waktu 50 tahun. Dan bungkus kemasan plastik membutuhkan waktu sekitar 50 sampai 80 tahun untuk dapat terurai. Bayangkan, begitu lamanya sampah plastik dapat terurai. Jika hal ini dibiarkan begitu saja, sekolah bukan lagi menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk belajar. Melainkan sebaliknya, sekolah bisa menjadi sumber penyakit yang sewaktu-waktu mengancam jiwa mereka. Penyebab banyaknya sampah plastik yang ada di sekolah adalah karena ketidakpedulian murid terhadap kebersihan lingkungan. Ternyata tidak semua warga sekolah peduli akan kebersihan lingkungan sekolah mereka. Beberapa dari mereka acuh tak acuh terhadap keberadaan sampah plastik. Murid menganggap sampah plastik tidak bisa dimanfaatkan, sehingga lebih baik dibuang begitu saja. Nah, di sini saya mengajak seluruh warga sekolah untuk bersama-sama merubah mindset mereka dari yang awalnya membuang sampah plastik menjadi mengumpulkan dan menyelamatkan sampah plastik tersebut. Dan tentunya sampah plastik tersebut kita olah, kita jadikan sesuatu hal yang berguna dan bermanfaat bagi seluruh warga sekolah. Pengetahuan ini saya dapatkan saat mengikuti program pendidikan guru penggerak pada tahun 2021. Dan salah satu aksi nyata yang saya buat saat itu adalah memanfaatkan sampah plastik menjadi media pembelajaran. Ternyata aksi nyata yang saya buat ini mengantarkan saya menjadi salah satu perwakilan dari sekolah dasar yang diminta untuk berbagi praktik baik di hadapan seluruh kepala sekolah, pengawas, dan tamu undangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jembrana. Alhasil, semua tamu undangan merespon positif dan mengapresiasi praktik baik yang saya buat ini. Semenjak itulah, saya bertekad untuk melanjutkan praktik baik ini di sekolah baru yang saya pimpin, yaitu di SD Negeri Laut Berawah pada bulan April tahun 2022. Melalui program Fantastik, mindset seluruh warga sekolah perlahan mulai berubah mengenai sampah plastik. Fantastik merupakan akronim dari pemanfaatan sampah plastik. Di sini, saya berupaya mengajak seluruh warga sekolah untuk memanfaatkan sampah plastik menjadi media pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Dengan adanya media pembelajaran ini, tentu guru-guru akan dipermudah di dalam menyampaikan materi. Hal yang awalnya abstrak menjadi konkret dengan adanya media pembelajaran dari sampah plastik ini. Tidak hanya itu saja, sekolah pun perlahan terlihat asri dan jumlah sampah plastik mampu ditekan. Adapun langkah-langkah pelaksanaan program Fantastik ini yaitu sebagai berikut. Pertama, kepala sekolah dan guru-guru duduk bersama membahas program Fantastik ini yang akan dilaksanakan dengan melibatkan murid. Setelah mindset guru-guru mulai berubah, kemudian kepala sekolah dan guru-guru mensosialisasikan kegiatan ini di halaman sekolah. Yang ketiga, program Fantastik ini dibagi menjadi 3 kelas. Ada kelas
media pembelajaran, ada kelas kolase, dan yang terakhir itu kelas upcycle. Kelas yang pertama yaitu kelas media pembelajaran. Di sini anak-anak diajak untuk membuat berbagai media pembelajaran dari bahan sampah plastik. Contohnya saja membuat MP3, yaitu media papan perkalian dan pembagian, di mana media ini memanfaatkan gelas plastik dan kardus bekas. Media ini dibuat karena melihat banyak murid di sekolah yang belum memahami perkalian dan juga pembagian. Oleh sebab itu, kami merancang MP3 ini agar anak-anak paham konsep perkalian dan pembagian dengan cara yang menyenangkan. Selain itu, kami juga mengajak anak-anak untuk membuat media tas ajaib, yang merupakan akronim dari Pipet Bekas Anak Jadi Antusias Ingin Belajar, di mana media ini memanfaatkan pipet atau sedotan plastik untuk membuat berbagai bangun ruang. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu anak-anak mengenal berbagai bangun ruang secara kontekstual dengan memanfaatkan sampah plastik. Tidak hanya itu saja, anak-anak juga diajak untuk membuat media Turus Genius. Media ini terbuat dari sedotan plastik, tutup botol, dan juga kardus bekas. Melalui media ini, murid yang tidak bisa perkalian dan pembagian sekalipun dapat menyelesaikan soal pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran. Dan juga begitu sebaliknya, dari pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Yang kedua adalah kelas kolase. Di sini kami mengajak anak-anak untuk menempelkan sampah plastik yang telah mereka kumpulkan pada desain gambar yang telah disediakan oleh guru. Sampah plastik yang telah mereka kumpulkan tersebut mereka potong kecil-kecil, kemudian tempelkan pada desain gambar yang telah disediakan oleh guru. Di sebelah kiri saya adalah salah satu contoh kolase yang dibuat oleh murid kami, di mana jika dilihat secara seksama di pojok kiri atas kolase ini terdapat QR code, di mana jika QR code tersebut di-scan, maka akan nampak berbagai informasi mengenai kolase yang dibuat. Sisa sampah plastik yang tidak digunakan lagi kami manfaatkan dengan membuat ekobrik, sehingga tidak ada sampah plastik yang terbuang-buang. Dari ekobrik ini pun kami telah menghasilkan taman baca yang kami beri nama yaitu Taman Baca Ekobrik. Taman baca ini kami manfaatkan sebagai tempat anak-anak untuk membaca. Selain itu, kami juga membuat brand sekolah dengan memanfaatkan ekobrik. 3, yaitu kelas upcycle, di mana anak-anak diajak untuk mengolah sampah plastik menjadi barang yang bernilai estetik. Adapun barang-barang yang dapat dibuat seperti tempat pensil, vas bunga, dan hiasan lainnya yang dapat digunakan dan bermanfaat bagi mereka semua. Kami bersyukur program ini bisa berjalan dengan baik berkat kolaborasi yang hebat antar seluruh sumber daya manusia yang ada di SD Negeri Delot Perawah ini, serta pemanfaatan aset modal manusia yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh sekolah ini. Selain itu, kunci keberhasilan dari program ini adalah bagaimana murid-murid merasa nyaman untuk melaksanakan program ini. Kenapa? Karena murid diberikan kebebasan di dalam menentukan kelas-kelas mana yang akan mereka ikuti. Kami sadar program ini masih perlu dikembangkan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami terus mengharapkan ide dan dukungan dari semua pihak demi lancarnya program yang kami laksanakan ini. Dengan adanya program fantastik pemanfaatan sampah plastik ini mengajarkan kepada anak-anak dalam pembuatan media pembelajaran. Media pembelajaran ini akan membuat pembelajaran menjadi lebih mudah di mata siswa. Tentunya guru pun juga akan dimudahkan dalam mentransfer ilmu. Nah, pembelajaran yang dianggap abstrak oleh anak-anak akan lebih konkret atau kontekstual lagi dalam proses pembelajaran. Ternyata saya pernah menggunakannya dalam ajang perlombaan dan saya mendapatkan juara 3 di tingkat kabupaten. Mengikuti media pembelajaran, kelas ini sangat menyenangkan. Saya diajak membuat media pembelajaran sehingga pelajaran matematika lebih mudah dan menyenangkan. Dari sini kita bisa mengambil sebuah pembelajaran di mana setiap individu memiliki keunikan masing-masing. Tugas kita sederhana, bagaimana kita menggali, kita mengoptimalkan potensi murid kita untuk nantinya bisa bermanfaat bagi orang banyak. Percayalah, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini selagi kita berpikir berbasis aset dan mengoptimalkan segala potensi yang ada di sekolah kita. Sekian dari saya.
Salam dan bahagia.